Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral di media sosial, seorang pria yang diduga pengusaha di Kabupaten Deli Serdang melepaskan tembakan berkali-kali di hadapan sejumlah orang. Jalan penghubung antar kabupaten kota di Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias tak kunjung selesai diperbaiki. Danau Toba terancam kehilangan status Global Geopark dari UNESCO. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Kepulan asap tebal muncul dari mobil yang baru mengisi bahan bakar minyak di SPBU Mutiara, Jalan Madong Lubis, Kabupaten Asahan. Para pekerja dan pelanggan SPBU panik karena khawatir besarnya kobaran api akan menimbulkan ledakan dan menjalar ke tangki tanam penyimpanan BBM. Api kemudian merambat ke gerai minuman yang berada di sekitar mobil sehingga ikut terbakar. Pengelola SPBU menghentikan operasional SPBU untuk sementara waktu demi menghindari resiko yang lebih berbahaya. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Asahan dikerahkan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api ditambah diduga muatan sekitar 180 liter BBM jenis Pertalite mempersulit upaya pemadaman. Seorang warga negara Indonesia disiksa saat berlibur di Malaysia. Korban yang berinisial FF berusia 36 tahun adalah warga Kabupaten Langkat. Video penyiksaan ini dikirim pelaku kepada suami korban pada 8 September lalu. Terduga pelaku yang merupakan warga Malaysia telah ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia di Pulau Pinang. Dalam rekaman video, korban dianiaya oleh para pelaku. Korban dikurung dan disiksa selama 10 hari di beberapa tempat di negara bagian Malaysia termasuk Pinang. Warga lingkungan 7 Jalan Mahkamah Kota Medan menangkap RY, ibu bayi perempuan usia 1 bulan, sesaat setelah sang bayi ditemukan mengambang di ember mandi. Kematian bayi baru diketahui warga saat sang ayah pulang dan mendapati buah hatinya tak lagi bernyawa. Sang ibu sempat berteriak histeris dan mencoba melarikan diri, namun upayanya dihalang warga sebelum diserahkan polisi. Usai pulang membeli makanan, 2 remaja, Adzai Effendi dan Julfikar, menjadi korban penganiayaan oleh sedikitnya 30 orang anggota geng motor di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai. Kedua korban sebelumnya pergi ke warung untuk membeli makanan. Ketika di jalan, mereka berpapasan dengan puluhan anggota geng motor yang membawa senjata tajam dan langsung menyerang korban. Tidak ingin mengalami luka lebih parah, kedua korban akhirnya menyelamatkan diri dengan meninggalkan kendaraan di jalan. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, jalan penghubung antar kabupaten kota di Desa Fadoro Hanogoa, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias tak kunjung selesai diperbaiki. Anggaran untuk perbaikan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Warga Kepulauan Nias belum dapat bernapas lega dari resiko akses lumpuh akibat amblasnya jalan penghubung antar kabupaten. Di Desa Fadoro Hanogoa, Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias. Pasalnya perbaikan jalan provinsi itu masih dalam tahap perencanaan. Nilai pagu anggaran perbaikan ruas jalan amblas ini belum dapat dipastikan, namun telah diusulkan ke dalam anggaran bantuan tidak terduga atau BTT bersumber dari pemerintah provinsi. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Bina Marga Gunung Sitoli, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara mengatakan penanganan sementara ruas jalan menunggu perbaikan dengan penggalian parit agar badan jalan tidak semakin tergerus. Penanganan darurat itu akan dilakukan secepatnya sebab anggaran pembangunan permanen ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah yang baru akan diusulkan pada tahun 2024 mendatang. Karena memang anggarannya tidak
tersedia dari reguler ya Pak. Jadi kita usahakan dana BTT, istilahnya bantuan tak terduga. Itu punya mekanisme tersendiri. Kita udah usul semua syarat-syarat udah kita usahakan penuhi. Nah, kemungkinan turun ada. Tapi sampai sekarang karena memang belum betul-betul turun, kita belum berani bilang angka yang pastinya. Dan angka yang ada itu pun kalau untuk membangun ulang jalan yang existing nggak cukup. Itu butuh belasan miliar Pak, kalau prediksi kami ya, hitung-hitungan kasar. Jadi kita mungkin untuk sementara opsinya, kita akan buat aja dulu paret untuk mengawal air supaya tidak terganggu badan jalan utama ini. Minimal aman dulu menyambut Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, pertengahan September lalu, akses antar kabupaten kota di Kepulauan Nias lumpuh selama 2 hari. Penyebabnya truk tersangkut di badan jalan amblas. 5 kepala daerah di Kepulauan Nias bahkan telah menyurati pemerintah provinsi agar segera turun tangan memperbaiki jalan amblas ini, sebab telah beberapa kali memicu lumpuhnya aktivitas perekonomian. Pemerintah, Pak. Saya inginkan agar dalam segera mungkin, dalam bulan ini, ya dalam tahun ini, akses jalan ini sudah ditangani oleh pusat ataupun provinsi. Karena sangat mendesak, seakan-akan ya tutup mata. Selama ini pemerintah provinsi, ini jalan provinsi kok. Ya. Kondisi jalan tanah curam dan sempit tidak dapat dilalui kecuali oleh sepeda motor, terutama jika terdapat truk mogok atau tersangkut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias. Dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba kini terancam kehilangan status Global Geopark. UNESCO selaku pemberi mandat mengultimatum kartu kuning atau peringatan pada pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Sumatera Utara. Sematan taman bumi pada Danau Toba kini terancam hilang. Berbagai catatan penting dalam pengelolaan wisata Danau Toba merupakan faktor dikeluarkannya peringatan oleh UNESCO. Salah satu faktornya karena minim kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Sumatera Utara. Faktor lainnya meliputi masalah pemberdayaan masyarakat, kebersihan, serta masalah perekonomian di kawasan Danau Toba. Banyak kaitannya di dalam, baik itu pemberdayaan masyarakatnya, baik itu bahkan sampai yang sederhana sektor kebersihannya juga harus menjadi perhatian. Kemudian bagaimana perekonomian di kawasan Toba, tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Artinya bahwa itu mungkin terjadi karena apa yang dilihat oleh validator atau asesor, ada hal-hal yang memang kita harus tingkatkan kembali, kita harus perbaiki kembali agar kita tetap menjadi bagian dari UNESCO. Jadi Global Geopark yang kita tahu namanya Toba Caldera itu tetap menjadi bagian UNESCO. Sebelumnya, sematan Taman Bumi pada Danau Toba diperoleh melalui sidang ke-209 anggota Dewan Eksekutif UNESCO pada 2020 lalu di Paris. Diharapkan dengan adanya berbagai perbaikan dengan batas waktu yang diberikan UNESCO, Danau Toba tidak kehilangan status geopark yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.